Kami siap untuk menerima kebenaran-Mu. Biar hati kami dipenuhi oleh firman Bapa. Dengan bantuan Roh Kudus, kami boleh bisa menjadi pribadi yang semakin hari memiliki perasaan, pikiran, dan kehendak yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Silakan duduk saudara. Kita akan meneruskan series dari kitab Amsal. Ya, seperti memang temanya loncat sana, loncat sini, saudaraku, karena setiap pembicara memiliki sudut pandang yang berbeda ketika melihat kitab Amsal. Ya, nah, saudaraku, tema saya pada malam hari ini adalah takut untuk berani. Berani untuk takut, balik ya. Berani untuk takut. Ya, kok bisa ya berani untuk takut? Ini adalah sesuatu paradoks aku yang sebenarnya tidak bertentangan. Jadi kalau kita mempelajari lebih dalam, kita tahu aku sebagai orang Kristen kita harus berani untuk takut. Saya akan mengajak saudara untuk kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-7. Ya, Amsal pasal 3 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, Anda pasti tahu kalau kita makan hamburger atau hotdog, yang paling enak itu tengahnya. Betul saudara ya? Atasnya roti, bawahnya roti, tengahnya daging. Ya, itulah yang membuat hamburger, hotdog jadi enak dan mahal sekali. Ya. Nah, saudaraku, saya akan mengajak saudara untuk kita melihat Amsal pasal 3 ayat ke-7 ya, secara hamburger. Ya, maksudnya ini adalah bentuk sastra yang dalam bentuk chiastik. Ya, artinya begini saudaraku, ada sesuatu yang sangat penting itu ditaruh di tengah. Ya, kemudian yang di atas dan di bawahnya ini itu hanya penyerta dari sesuatu yang sangat penting. Ya. Jadi saudaraku, kalau tadi kita membaca Amsal 3 ayat yang ke-7, dikatakan begini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ya, ini adalah penyerta dari sesuatu yang penting yang di atas. Nah, kalau kita baca yang di bawahnya, dan jauhilah kejahatan, ini adalah penyerta dari sesuatu yang sangat penting yang ada di tengahnya. Jadi saudaraku, yang paling penting saudaraku dalam Amsal pasal 37 adalah apa saudaraku? Takutlah akan Tuhan. Sama-sama kita akan apa saudaraku? Takutlah akan Tuhan. Jadi saya ulangi lagi saudaraku, seperti apa yang saya khotbahkan di awal series dari kitab Amsal ini. Takut akan Tuhan adalah merupakan denyut jantung ya, atau nadi dari kitab Amsal. Ya, jadi saudaraku, kalau Anda menghilangkan kata takut akan Tuhan dalam kitab Amsal, maka kitab Amsal itu tidak akan menjadi berarti apapun dalam hidup kita, saudara. Ya, jadi takut akan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Mari bersama-sama kita melihat saudaraku satu demi satu dari kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-7, dan saya coba ingin mengeksposisinya dan saya akan berikan kepada saudara, dan saya berdoa Roh Kudus membantu saudara sehingga saudara bisa memahami kebenaran ini. Yang pertama saudaraku, kita akan belajar kalimat janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Nah, saudaraku, kata bijak di situ dalam bahasa Ibrani-nya dipakai kata hakam. Ya, hakam itu saudaraku menunjuk pada seseorang itu yang memiliki skill, yang punya kemampuan dalam bidang-bidang tertentu. Ya, seorang dokter saudaraku, dia itu hakam, artinya dia memiliki skill atau kemampuan dalam kesehatan, ya, dalam ilmu kesehatan, ya, untuk menyembuhkan orang dari sakit. Ya, kalau seorang arsitek, dia itu artinya hakam di dalam membuat sebuah gambar struktur bangunan yang kemudian nanti bisa akan menjadi sebuah rumah. Jadi saudaraku, hakam itu menunjuk kepada orang yang penuh dengan kemampuan, penuh dengan ketajaman, saudara. Nah, kalau ayat ini berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, itu maksudnya begini, janganlah engkau semata hanya mengandalkan kehebatanmu dalam bikin bakmi misalnya, ya. Janganlah engkau mengandalkan kehebatanmu di dalam jual dagang emas misalnya, ya. Janganlah engkau mengandalkan kehebatan dirimu, skillmu dalam soal musik dan sebagainya.
Kenapa, saudaraku? Kita jangan menganggap diri kita sendiri bijak. Menarik sekali, saudaraku, kalau saya coba boleh ingin katakan begini, saudaraku ya. Janganlah kamu menganggap dirimu sendiri bijak itu dengan sebuah kata. Mengapa kita diminta untuk tidak sok tahu, sotoy? Ya, seringkali, saudaraku, kalau saya ngomong-ngomong soal gizi dan makanan kepada anak saya yang namanya Stefani, saudaraku, anak saya Stefani itu ketawa. Ya, sotoy papa, ya, dia kuliah di gizi ya. Masa saya ngomong soal gizi begitu ya. Jadi ketika saya ngomong gizi dia bilang sotoy papa, ya sok tahu begitu loh. Ya. Nah, saudara, mengapa kita diminta untuk tidak sok tahu, saudara? Ya, karena firman Tuhan di dalam Amsal pasal 14 ayat 12 dan bahkan diulangi di dalam Amsal pasal 16 ayat 25 ada sesuatu tanda awas dari orang yang sok tahu. Ya, dari orang yang kelihatannya dia punya kemampuan, skill yang bagus laku, tapi Amsal memperingatkan akan hal ini. Amsal pasal 14 ayat 12 berkata seperti ini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dan kalimat yang sama, baik dalam bahasa Ibraninya ataupun dalam bahasa Indonesia atau terjemahan-terjemahan yang lain, bunyinya juga sama, soal Amsal 16 ayat 25. Mari bersama-sama kita bacakan Amsal 16 ayat 25. 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa di sini yang mau pergi ke maut? Aku coba angkat tangan. Siapa yang mau mengalami maut? Nggak mau kan semua, saudara? Ya toh? Siapa di sini yang mau mengalami berkat atau hidup yang kekal? Coba angkat tangan, saudaraku. Ya, bilang sama kiri kanan, makanya jangan sotoy. Ya, makanya jangan sok tahu begitu ya. Mentang-mentang Anda punya pengalaman, ya, mentang-mentang Anda punya kemampuan, ya, skill dan sebagainya, jangan sok tahu. Ya, itulah sebabnya, saudaraku, bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang tidak sok tahu, saudaraku. Saya ingin katakan begini, saudaraku ya. Jemaat atau orang percaya yang hidup dalam doa dan firman, dia adalah orang yang tidak sok tahu, saudara. Kenapa? Karena dia hidup itu mengandalkan Tuhan. Karena hidupnya mengandalkan firman. Ya, dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Saya ingin beritahu kepada saudara, penasihat kita yang terbaik itu adalah Tuhan. Penasihat kita yang terbaik, saudaraku, adalah Tuhan itu sendiri. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan nasihat dari Tuhan? Dari firman. Saudaraku, kitab Amsal seringkali berulang-ulang memberitahukan kepada kita, carilah aku seperti engkau mencari emas, seperti engkau mencari perak. Saudara, kalau kita mencari emas, waduh, itu semangat sekali kan, saudaraku ya. Kita mencari uang kan semangat sekali dengan segala skill dan kemampuan kita. Waktu kita dapat, waduh, gembira sekali, saudara. Ya. Pertanyaan begini, saudaraku, apakah seperti itu enggak waktu kita mencari kebenaran? Kita mencari firman yang menjadi penasehat bagi hidup kita, bagi kehidupan rohani kita, bagi sesuatu untuk kita menatap ke depan, bahwa firman dan doa itu segala-galanya. Saya pengen tanya, siapa di sini yang baca firman setiap hari? Coba angkat tangan. Nggak baca, sotoy. Lu iya, kalau Anda nggak baca itu sok tahu, seolah-olah dengan kemampuan Anda, dengan pengalaman Anda bisa menatap masa depan, saudara. Siapa di sini yang doa tiap hari? Hah? Yang doa tiap hari? Ya, doa makan kali ya. Cuma doa makan gitu ya. Hah? Kalau cuma doa makan, kalau cuma doa makan itu juga sotoy, saudara. Ya, mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi kami percaya bahwa pimpinanmu itu iya dan amin. Pimpinanmu dapat saya andalkan. Kiranya Tuhan berikan kepada saya penerangan. Kiranya Tuhan memimpin langkah saya selangkah demi selangkah untuk bisa mencapai sesuatu yang kau maksud dalam hidup saya. Saudara, pernah gak kita berdoa minta kayak begitu, saudara? Doa kita, Tuhan terima kasih untuk bebek panggang ini dalam nama Yesus. Bebek panggang doang, saudara. Level doa kita cuma bebek doang. Ya, level doa kita hanya doa untuk ikan, saudara. Tapi sekali-sekali doa lah untuk masa depan kita, masa depan anak kita. Andalkan firman, saudara. Ya, Saudara, orang yang tidak sotoy, saudara, adalah orang itu hiduplah dalam komunitas rohani. Seorang yang hidup di dalam sebuah dalam sebuah komunitas sesama orang percaya, di mana sesama orang percaya itu saling memberikan masukan, saling memberikan nasihat. Kita bersyukur, saudara, di gereja kita itu ada yang namanya Namanya ibadah Yestosa. Yestosa itu bukan bahasa Ibrani, tapi Yesus tolong saya. Di setiap
wilayah, kita ada 9 wilayah. Jadi begini saudaraku, adalah sangat-sangat tidak rugi. Bahkan Anda sangat diuntungkan kalau Anda hadir di Yestosa itu. Karena di Yestosa itu nanti akan ada saudara-saudara yang mendoakan kita. Karena di Yestosa itu saudaraku akan ada masukan-masukan yang kita bisa terima. Jangan anti dengan sebuah komunitas Kristen, komunitas orang percaya yang saling menguatkan. Saya sangat paham saudaraku, ada orang-orang tertentu gak suka dengan komunitas. Karena apa? Karena mungkin Anda punya pengalaman atau trauma. Aduh, di komunitas ini cuma hanya gosip begitu. Iya kan? Aduh, di komunitas ini ada orang yang aku gak suka. Lalu saya pengen tanya, komunitas mana yang sempurna? Lalu kalau saudara berpikir, kalau tidak ada komunitas yang sempurna, maka saya tidak akan berkomunitas. Sampai kapanpun Anda tidak akan berkomunitas. Sampai kapanpun. Jadi Anda harus belajar untuk melihat bahwa komunitas itu walaupun terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna, tapi Tuhan bisa pakai orang yang tidak sempurna ini untuk mengingatkan saudara. Ada amin? Saya ingin tanya sama saudara. Tuhan bisa pakai semut nggak untuk ingatin saudara? Nah, kalau Tuhan udah pakai binatang, itu namanya Anda keterlaluan. Malasnya minta ampun. Sampai Tuhan pakai apa namanya? Pakai binatang semut untuk ngingatin saudara. Ya, bilang sama kiri kanan, jangan sampai digigit semut baru sadar. Ya, jadi saudara, Tuhan tuh bisa pakai binatang. Jadi begini, kalau Tuhan masih bisa pakai saudara kita yang penuh dengan kerapuan untuk mengingatkan kita, haleluya, puji Tuhan. Ya, sebuah komunitas yang lain, misalnya dalam komunitas keluarga, ya istri kita, suami kita, anak-anak kita, papa dan mama kita, itu adalah merupakan sebuah komunitas yang memang tersedia di dalam kehidupanmu. Berbahagialah kalau di dalam sebuah komunitas keluarga, suami bisa kasih nasihat, istri bisa kasih masukan, orang tua bisa kasih bimbingan, anak-anak bisa kasih arah, bisa kasih masukan kepada papa dan mama. Bersyukur saudaraku kalau kita punya sebuah komunitas seperti itu. Saya bersyukur saudaraku saya memiliki seorang istri yang bernama Susana Indawati Setiawan. Ya, yang Anda panggil sebagai Semu Susan, tapi kepanjangan itu Susana Indawati Setiawan, saudara. Ya, saudaraku dia adalah orang yang lurus. Ya, saya dulu kalau dulu saudaraku ya, kok saya lihat kayaknya saya banyak salahnya gitu loh di mata dia. Ya selalu salah begitu loh. Tapi akhir-akhir ini saudaraku saya menyadari, saya kalau tidak dikasih masukan oleh Semu Susan, maka saya akan sering jatuh di dalam sebuah kesalahan. Saya udah berapa kali diingatkan oleh Semu Susan, kamu hati-hati dengan orang ini, kamu hati-hati dengan orang ini. Saya nggak percaya saudara dengan masukan dia. Apa terjadi saudara? Betul-betul, saya jatuh gara-gara orang ini, saudara. Jadi bersyukurlah kalau anak-anakmu kasih masukan. Jangan bilang begini, saya kiak lu, ya masih umur 7 tahun, masih umur 10 tahun. Ya, kasih masukan ke papa. Apa pengalaman lu? Ini papa nih sudah pengalaman puluhan tahun. Nanti kalau kamu sudah umur 40 tahun, 50 tahun, kamu kasih nasihat papa nggak apa-apa. Masalahnya kamu udah meninggal. Mau gimana kasih nasihat? Ya loh. Jadi saudaraku, dengarkan nasihat anakmu, karena Tuhan bisa pakai anakmu kok untuk mengingatkan kita, ya, untuk memberikan masukan-masukan, begitu loh. Jadi saudara, hiduplah dalam sebuah komunitas rohani. Yang selanjutnya adalah hiduplah dalam kemuritan Kristus. Saya bersyukur saudaraku bahwa gereja kita saudaraku ada banyak pemuritan. Ya, ada pemuritan Father Connection, yaitu berbicara tentang bagaimana seorang ayah menjadi bapak rohani buat anak-anaknya. Di dalam Father Connection ini saudaraku, seorang ayah itu dilatih untuk tidak so tahu bagaimana menjadi seorang ayah. Banyak ayah tahu jadi ayah dari mana? Dari ayah sebelumnya. Loh, kalau ayah sebelumnya salah gimana? Berarti kamu juga salah. Nanti ketika kamu salah, anakmu ngikutin kamu lagi. Nanti kamu punya cucu yang diayahi dengan pola yang salah. Saya bersyukur suatu gereja kita ada Biblical Portrait of Marriage. Ini merupakan sebuah pemuritan untuk pasangan suami istri. Saya pengen tanya sama saudara, dari mana Anda tahu peran seorang suami, peran seorang istri? Apa yang menjadi fungsinya? Apa yang menjadi esensi dari seorang suami, esensi dari seorang istri di hadapan Tuhan? Saya khawatir, saudaraku, banyak pernikahan Kristen. Dia menikah, saudaraku, dasarnya bukan Alkitab, tapi apa kata orang, apa kata kebiasaan, apa kata tradisi.
pernikahan seperti ini. Maka tidak heran banyak pernikahan yang begitu rapuh karena tidak dibangun di atas kebenaran. Saudara, saya rindu gereja kita menjadi sebuah gereja yang semua jemaatnya bukan 5D datang duduk diam dengar dada, saudara. Tapi adalah jemaat yang betul-betul semangat dengan amanat agung Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau saya coba kontekstualisasikan dengan gereja kita, Yesus berkata loh, Hengki Setiawan, para pemimpin, jadikanlah jemaat untuk jadi muridku, menjadi murid Yesus. Saya ingin beritahu pada saudara, saya lebih suka cuma khotbah doang, so aku selesai setelah itu. Anda mau ngerti nggak ngerti itu urusan saudara. Tapi apakah itu yang menjadi hatinya Yesus? Kalau cuma khotbah doang gampang, saudara. Udah saya susun jadwal aja. Sebulan 2 kali, udah selesai. Ya toh? Setelah itu aku dapat persembahan kasih dari GKBJ Depok. Haleluya, makan-makan. Kan nggak begitu dong, saudara. Ya, betapa murahnya, betapa rendahnya sebuah pelayanan yang didasarkan oleh amanat agung. Saya pribadi, saudaraku, dan rekan-rekan hamba Tuhan, kami merindukan bahwa di GKBJ Depok ini ada pemuritan. Karena itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Sesuatu yang sangat mulia. Sesuatu yang sangat penting untuk membangun keluargamu, peranmu sebagai seorang ayah, peranmu sebagai seorang laki-laki, dan sebagainya. Saya berdoa suatu mari bersama-sama kita sebagai jemaat untuk belajar. Siapa di sini yang tahu bahwa peran seorang suami itu adalah kepala? Coba angkat tangan. Suami adalah kepala, angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Lu Anda tahu kepala itu sebagai apa? Bos. Salah, sotoy itu kalau bos. Ya, kepala itu bukan berarti bos. Jadi kalau Anda mau tahu, ikut apa yang Alkitab ajarkan. Nanti ada BPOM, ikut HOK. Ya, jauh-jauh datang Yesus dari surga datang ke sini. Lebih jauh dari Ahok, ya. Oke, jadi aku hiduplah di dalam sebuah kemuritan. Ya, jangan pernah berhenti. Ya, kalau ada pemuritan lagi, ikut lagi. Kalau perlu diulang lagi, begitu ya. Saya senang dengan Suwanto nih ya. Ngulang lagi, saudaraku ya. Dengan dia jadi fasilitator. Wah, keren. Ya, nanti ngulang lagi jadi head fasilitator, nanti ngulang lagi jadi pembicara, saudara. Lu yang keempat itu udah jadi pembicara, minimalnya bisa satu sesi. Lu siapa yang nggak seneng, saudara? Ya, Pak Suwanto ya, keren. Wih, dia kalau sampaikan, kalau sharing aku enak banget, ya. Menjadi ayah adalah masalah kelahiran, menjadi bapak adalah masalah pilihan. Ayah maksimal, anak terkenal. Ya, kita mau maksimal dalam hal apa sebagai seorang ayah? Jadilah seorang ayah yang maksimal secara rohani, saudara. Ada amin? Jadi inilah 3 hal yang sangat penting supaya kita itu tidak sok tahu. Karena kita tidak pernah tahu suatu ke depan kita itu akan apa yang terjadi. Tapi percayalah, kalau kita hidup di dalam doa dan firman, kita hidup dalam sebuah komunitas rohani, kita hidup dalam kemuritan Kristus, selangkah demi selangkah Tuhan akan mengarahkan kita bukan pada maut. Tuhan akan mengarahkan kepada kita surga hidup di dalam pernikahanmu, di dalam keluargamu, di dalam keuanganmu, dan segala hal surga datang dalam hidupmu. Ada amin? Ya, nah ini yang pertama, ya. Lalu yang kedua, saudaraku ya, yang kedua, Amsal 3 ayat yang ke-7, ya, saya akan mulai masuk pada bawahnya sebelum tengahnya. Dan jauhilah kejahatan. Sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Jauhilah kejahatan. Ya, saudaraku, apa sih yang dimaksud dengan jauhilah kejahatan? Kata kejahatan sih pakai kata ra, itu dalam bahasa Ibrani. Jauhilah kejahatan. Apa dimaksud dengan kejahatan? Apakah kita mesti menjauhi kebohongan? Bukan itu. Apakah kita mesti menjauhi yang namanya pembunuhan? Bukan itu. Apakah kita mesti menjauhi dunia pelacuran? Bukan itu. Apakah kita mesti menjauhi namanya perzinahan? Bukan itu. Ya, yang namanya ra ini adalah sesuatu yang deep, yang dalam. Nah, apa dimaksud dengan dalam? Ini adalah akar. Ya, saya akan banyak untuk kita membaca di dalam Amsal. Ya, bisa bantu saya? Ada Amsal 8 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah, sekali lagi, ada kata apa? Membenci kejahatan. Itu kata kejahatan dipakai kata yang sama dalam bahasa Ibraninya, ra. Disebutkan pertama kali, bukannya kedua atau bukannya ketiga, jangan dibalik-balik, saudaraku ya. Jadi ketika seseorang
tidak membenci kejahatan, maka aku akan jatuh dalam kesombongan dan kecongkakan. Lalu kalau dia tidak menyelesaikan masalah kejahatan dalam hatinya, maka muncul yang namanya tingkah laku yang jahat. Maka bisa terjadi pembunuhan, ya dusta, fitnah, gosip, perpecahan, perzinahan, penyelewengan, wah macam-macam itu perilaku, saudara. Malas dan sebagainya. Ya, lalu bukan itu saja, saudaraku, mulut penuh dengan tipu muslihat. Dia pakai mulut itu, saudaraku, untuk menghancurkan orang lain. Kenapa, saudaraku? Karena akarnya pada ra. Nah, saudaraku, kata ra ini, saudaraku, itu pertama kali muncul dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9. Saudaraku perlu tahu bahwa dalam Kejadian pasal 2 ayat 9 itu dalam konteks penciptaan belum ada 10 hukum Taurat. Belum ada perkataan jangan membunuh, jangan berzina, ya, jangan berdusta, jangan mengingini rumah milik orang lain, dan sebagainya, saudaraku, ya. Belum ada 10 perintah Allah. Belum ada. Di dalam kitab Kejadian, saudaraku, dalam awal penciptaan cuma ada satu perintah, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu aja cuma satu. Kita baca ya sama-sama ya. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 9 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat Kejadian 2:17, 1, 2, 3. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Satu kali, saudaraku, ada seseorang yang ngajak ngomong sama saya, dan dia berdebat tentang kejahatan Tuhan. Tuhan itu jahat, dia bilang. Loh, kok Tuhan jahat? Ya, sebab kalau Tuhan nggak jahat, dia pasti tidak akan berikan perintah ini. Kalau tidak ada perintah ini, maka manusia tidak akan jatuh dalam dosa. Betul nggak logikanya? Betul dong ya? Jadi kalau apa yang menjadikan manusia jatuh dalam dosa? Karena ada pohon ini. Kenapa pohon ini ada? Karena Tuhan yang adakan. Jadi ketika manusia jatuh di dalam dosa karena makan buah ini, karena siapa? Karena siapa? Karena Tuhan yang disalahin. Iya nggak? Ujung-ujung siapa? Tuhan yang salah, gara-gara kamu Tuhan. Ya maka dia kesel sama Tuhan. Kenapa kita jadi berdosa? Itu karena Tuhan yang salah. Kalau dia yang salah, dia yang bertanggung jawab. Jangan saya dong. Oke, saya ingin tanya sama saudara, apakah logikanya benar nggak, saudara? Logikanya nggak benar. Saya kasih tahu, saudaraku. Oke, saya ingin tanya sama saudara, dari mana kita tahu ada seorang yang tegas? Bagaimana tahu bahwa si Joni ini tegas? Dari mana kita tahu? Ada yang tahu nggak? Loh, ketika si Joni kasih aturan, betul nggak? Ketika si Joni kasih aturan, lalu saudara melanggar aturan, dan dia mengoreksi karena saudara melanggar aturan. Saya pengen tanya, tegas nggak si Joninya? Hah? Tegas. Yang kedua saya pengen tanya, boleh nggak si Joni itu tanpa aturan, dia main hukum aja? Hah? Dia nggak kasih tahu, jangan makan buah pengetahuan yang jahat ini. Lalu tiba-tiba orang ini makan. Kamu gua pecat loh, boleh nggak begitu? Dia kan nggak bisa toh. Segala sesuatu itu menjadi teratur karena ada aturan. Dan aturan itu dibuat untuk menunjukkan siapa pemilik dari perusahaan itu. Yang karena ingin bahwa perusahaan ini menjadi teratur, makanya perlu diatur. Oke, saya ingin tanya sama saudara, Anda mau nggak menikah sama orang yang tidak mencintai Anda? Citat? Langsung jawaban, enggak. Maka istri diajak. Ya. Saudara bisa bayangkan kalau Anda menikah sama orang yang tidak mencintai Anda. Sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu dia mencintai kita? Dari mana kita tahu, saudara? Saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu Maha Kasih. Betul? Karena dia Maha Kasih, maka dia ciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Di dalam dirinya itu ada kasih. Jadi saudara, ketika manusia mengasihi Tuhan, itu di dalam dirinya ada sebuah kemampuan untuk bisa mengasihi Tuhan. Tetapi bagaimana manusia bisa mengasihi Tuhan kalau tidak ada aturan untuk memilih? Untuk memilih saya taat atau memilih untuk saya tidak taat.
Kalau tidak ada aturan itu, saudaraku, yang Tuhan berikan, maka kita nggak tahu apakah kita lagi sedang mengasihi Tuhan atau tidak. Istri saya bilang sama saya, Q, kamu jangan lirik-lirik cewek lain ya. Saya pengen tanya, dia lagi cemburu sama saya atau dia lagi mencintai saya? Dia mencintai saya. Lalu bagaimana dia tahu bahwa saya mencintai dia? Ya saya taati apa yang menjadi masukannya. Jangan lirik-lirik wanita lain begitu loh. Ya kan? Jadi ketika saya lakukan ini, saya lagi sedang menunjukkan bahwa saya cinta dia. Jadi ketika Tuhan berikan perintah ini bukan lagi sedang membuat manusia jadi tambah susah. Saya ingin beritahu saudara, di dalam Kejadian pasal 2, cuma satu perintah. Satu perintah, Bo. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16, Tuhan suruh, kamu makan buah apa saja boleh. Mau ribuan, mau jutaan, silahkan. Cuma satu. Keterlaluan loh kalau Anda bilang Tuhan itu gak adil. Tapi saya pengen tanya, manusia memilih mengasihi Tuhan atau tidak? Enggak. Ya. Manusia memilih, Kejadian pasal 3:5 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ini godaan iblis. Dan akhirnya manusia tertarik untuk makan itu. Artinya apa? Manusia memilih untuk mencintai dirinya sendiri daripada mencintai Tuhan. Manusia membuang Tuhan dalam hidupnya. Jadi begini, akar dari sebuah kejahatan di dalam hidupmu adalah engkau membuang Tuhan dalam hidupmu. Membuang Tuhan dalam usaha dagangmu. Kau tidak melibatkan Tuhan. Membuang Tuhan dalam usaha pekerjaanmu. Kau tidak melibatkan Tuhan. Pekerjaanku adalah milikku. Tuhan, keluar dari pekerjaanku. Itu adalah kejahatan yang sesungguhnya. Jadi ketika Anda membuang Tuhan dari keluargamu, dari pekerjaanmu, dalam kehidupanmu secara pribadi, percaya nanti akan muncul yang nama engkau akan menjadi orang yang paling sombong. Jadi jelaslah, kamu mau jadi seperti Allah, emang siapa kamu? Aku, Allah mau apa? Kan sombong sekali, saudara. Congkak banget ini. Nanti kalau saudara sombong, dia bisa nggak melakukan yang jahat seenaknya? Bisa nggak dia ngomong seenak? Oh bisa. Jadi sebuah kejahatan itu dimulai ketika engkau tidak lagi mencintai Tuhan. Saya ulangi lagi saudaraku ya. Kejahatan itu mulai dan berakar ketika engkau tidak lagi mencintai Tuhan. Engkau memilih untuk mencintai dirimu daripada mencintai Tuhan. Di Alkitab dalam Perjanjian Baru saudaraku ada perikoresis kejahatan, saudara. Ya, ini yang menjadi akar dari semua kejahatan itu muncul dalam hidupmu. Ya, yang pertama itu adalah cinta diri, Yakobus 3 ayat 16. Ya, di situ kalau Anda baca firman, di mana ada kepentingan diri sendiri dan hawa nafsu, di situ akan ada banyak macam segala kekacauan dan kejahatan. Cinta diri. Diri itu sebagai pusat, sebagai kekuatan, bukan Tuhan. Maka di situ akan ada kejahatan. Yang kedua suku adalah cinta kepahitan. Efesus pasal 4 ayat 31, bukan 32 ayat 31. Buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, perselisihan, dan segala macam kejahatan. Dimulai dari kepahitan. Orang kepahitan suku adalah orang yang mengambil alih hak penghakiman Tuhan, dan dia ambil alih. Dia menghakimi orang lain, saudaraku, seolah-olah dia seperti Tuhan. Saudaraku, saya beritahu saudara, ketika dia mulai hidup dalam kepahitan, dia lagi sedang membuang Tuhan dalam hidupnya, dan dialah yang berhak menghakimi siapapun. Emang siapa Anda? Yang ketiga saudara adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Saya tidak katakan uang itu jahat. Tapi kalau Anda mencintai uang, bahwa uang itu segala-galanya. Bahwa uang itu adalah filosofi hidupmu. Bahwa tanpa uang engkau tidak berarti. Bahwa tanpa uang engkau nggak bisa hidup. Itu namanya Anda lagi sedang membuang Tuhan dalam hidupmu. Jadi yang menggantikan sesuatu yang menopang hidupmu untuk hidup bukan Tuhan tetapi uang.
Nah, saya beritahu saudara, 3 perikorisis ini adalah akar kejahatan, saudaraku. Dia akan saling tarik-menarik. Jadi kalau Anda mulai dengan kepahitan, nanti dia akan menarik yang namanya kepentingan diri sendiri. Dia akan menarik yang namanya cinta akan uang masuk dalam hidupmu. Ketika kau mulai dari cinta akan uang segala-galanya, nanti ketika uangmu dikutik-kutik, dia akan tarik kepahitan, dan dia akan tarik yang namanya kepentingan diri sendiri. Itu akan saling tarik menarik, sudah saling menguatkan, sehingga akhirnya Tuhan itu hilang dalam hidupmu. Dan saat itulah saudara akan dikuasai oleh kejahatan. Saya berdoa, saudaraku, hati-hati dengan hal ini. Kenapa, saudaraku, kita jangan sotoy? Ya, kenapa, saudaraku, firman Tuhan minta kepada kita agar kita itu jangan melakukan apa yang jahat. Dan bagaimana kita mengatasinya? Itu tengah-tengahnya penting, saudaraku. Ini the gospel message ini. Ya, ini adalah merupakan berita Injil. Di tengah-tengahnya takut akan Tuhan. Seorang yang takut akan Tuhan, saudaraku, adalah seseorang yang rendah hati. Dia tidak so tahu, dia ingin mengandalkan Tuhan. Seorang yang takut akan Tuhan, saudaraku, dia akan membenci yang namanya kejahatan. Apa itu takut akan Tuhan? Saudara, takut akan Tuhan, ya, itu apa tuh? Yerat et Yahweh, ya, takutlah akan Tuhan. Kata takut itu dari kata yare. Ya, yare ini suku dipakai mempunyai 4 arti. Ya, mempunyai 4 arti. LAI menerjemahkan dengan terjemahan yang berbeda dari yare ini. Ya, yang pertama, suku. Ini yang pertama, ya. Hormat. Imamat 19:30 berkata apa? Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jadi suku kata menghormati di situ itu dipakai kata yare. Jadi kalau kita melihat di sini, suku, Anda mesti berani menghormati akan hadirat Tuhan. Bukan ketakutan akan hadirat Tuhan. Anda mesti berani menghargai, menghormatinya. Yang kedua, saudaraku, adalah segan. Imamat 19:3 berkata seperti ini. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibu dan ayahnya. Anak-anak, dengar saya baik-baik. Takut akan Tuhan itu artinya apa? Engkau menyegani papa dan mamamu. Engkau berani untuk bertindak segan, bukan berani untuk melawannya atau ketakutan terhadap orang tuamu, tapi engkau segan sama orang tuamu. Itu yare. Yang ketiga, saudaraku, adalah berbakti. Kita jangan berpikir bahwa berbakti itu hanya hari Minggu, saudaraku. Oh ya, hari Minggu itu adalah bagian dari bakti. Tapi bakti itu tidak sebatas hanya pada hari Minggu di ruangan ini, saudara. 2 Raja-Raja pasal 17 berkata, melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Saya mau kasih tahu, di gereja ini gak ada musuh. Musuh yang sebenarnya ada di luar gereja, di tempat usaha dagangmu, ya kan? Di dalam keluargamu itu iblis tidak akan tinggal diam. Dia berusaha untuk menghancurkan pernikahanmu. Ketika kau lagi sedang bekerja, itu godaan begitu besar yang coba menarik Anda untuk mencintai sesuatu daripada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Itu menjadi baktimu setiap hari. Ada pengertian yang keempat, saudaraku. Yare itu apa? Ketakutan. 1 Samuel pasal 4 ayat ke-7. Ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Jadi saudaraku, di sini orang Filistin gemeteran, takut. Dia mengalami kertak gigi. Dia melihat bahwa Allah Yahweh yang disembah oleh Israel begitu dahsyat, begitu mengerikan, menakutkan. Kita pasti kalah. Jadi sebuah ketakutan akan hadirat Tuhan yang sangat berkuasa. Saya yang beritahu pada saudara, berhadapan dengan dosa Tuhan itu gak main-main. Berhadapan dengan orang yang sombong dan congkak, Tuhan itu gak pernah main-main. Tuhan itu serius terhadap dosa, saudara. Orang yang jatuh di dalam dosa dan hidup dalam dosa, yang keras di dalam hidup akan dosa,
Dia akan berhadapan dengan Tuhan yang sangat serius. Saya tidak tahu, saudara, apakah di antara saudara hari ini ada sebuah ketakutan bahwa kau akan diperhadapkan dengan murka Tuhan, dan kau melihat dirimu itu sebagai musuh Allah. Kadang-kadang ada baik ketika kita jatuh dalam dosa, kita mengalami ketakutan, supaya kita kembali kepada Tuhan. Saudara, saya ingin kabarkan sebuah berita gembira buat saudara, sebagai sebuah Injil. Memang Tuhan adalah musuh bagi dosa, musuh dari orang-orang berdosa. Tapi saya ingin bahwa saudara, ada sebuah kabar gembira. Mari kita baca ayat ini, saudara. Yohanes 15 ayat 13. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Orang yang takut akan Tuhan, saudara, adalah orang yang tidak dikuasai oleh ketakutan dan tidak melihat lagi Allah sebagai musuhnya. Orang yang takut akan Tuhan, saudara, dia melihat Allah itu sebagai sahabatnya di dalam Yesus. Aku manggil engkau, Asen, sebagai sahabatku. Aku memanggil engkau di tempat ini, Ko Ajit, engkau sahabatku. Sebagai seorang sahabat yang telah memberikan nyawanya untuk kita, yang menanggung segala murka Allah. Kita bukan lagi musuhnya. Allah bukan lagi satu pribadi yang kita mesti takuti, tapi kita segani, kita hormati. Kepada Dia kita berbakti. Saya berdoa, saudara, mari bersama-sama kita menjadi orang yang berani untuk berbakti kepada Tuhan. Apapun halangannya akan kami hadapi. Saya berdoa, saudara, jadilah orang Kristen yang berani untuk segan kepada Tuhan. Apapun tantangannya, saya akan hadapi. Saya nggak takut kalau orang ngomong ini, ngomong itu. Saya akan tetap segan kepada Tuhan. Jadilah orang yang berani untuk hormat kepada Tuhan. Dimanapun kau berada, kau berani mengambil sebuah resiko apapun demi sebuah kehormatan kepada Tuhan. Dan paling penting, saudara berani untuk merangkul Yesus sebagai sahabatmu, karena sahabatmu Yesus telah merangkulmu. Dan kau berani mengatakan, Yesus sahabatku yang menyelamatkan aku. Jadi saudaraku, apa arti seorang takut yang akan Tuhan? Apa arti seorang yang takut akan Tuhan menjadi jantung dari kitab Amsal ini? Saya tidak akan menjelaskan lebih panjang lebar lagi, tapi ini menjadi rangkuman dari arti seorang yang takut akan Tuhan. Mari kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Seorang yang takut akan Tuhan adalah seorang yang yakin bahwa karena kasih karunia Allah dalam Kristus, maka dirinya telah diterima sebagai sahabat Allah. Sebagai sahabat Allah yang berani menghormati, menyegani, berbakti kepada Allah, dan tidak mempermainkan Allah sebagai sahabatnya. Saya ulangi lagi, tidak mempermainkan Allah sebagai sahabatnya. Anda tahu apa arti takut akan Tuhan? Singkat saja. Engkau segan sama Allah, tapi sekaligus engkau sangat sayang sama Dia. Engkau sangat segan kepada Allah, tapi selalu ingin dekat dengan Dia. Itu namanya takut akan Tuhan. Saya berdoa, saudaraku, biarlah kita semua di tempat ini diberkati oleh firman-Nya. Kita menjadi pribadi yang semakin hari memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Berikan kepada kami hati yang takut akan Engkau, menghormati, menyegani, berbakti, dan menerima status sebagai sahabat di dalam Kristus. Kami berani untuk mewartakan Yesus sebagai sahabat kepada siapapun. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kata kami percaya. Amin. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama, kita mau naikkan berapa pokok doa syafaat. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur pada malam hari ini Bapa. Kau masih berikan kami kesempatan,
kami boleh beribadah, memuji, menyembah, menikmati firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu kesempatan Kau berikan untuk kami. Dan saat ini Tuhan, kami satukan hati, kami mau berdoa untuk Bapak John Garrett Tuhan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Tuhan. Kiranya Tuhan berkati akan kesehatan beliau dengan tim-timnya Tuhan. Mereka sudah membuat program-program ya Tuhan. Kiranya semua program yang sudah dibuat Tuhan boleh terlaksana dengan baik ya Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, di mana di daerah-daerah sampai saat ini masih banyak ya Tuhan yang belum terjangkau untuk teknologi ya Tuhan, untuk masuk di daerah-daerah terpencil Tuhan. Kiranya melalui menteri ini Tuhan, Kau boleh pakai beliau Tuhan, mereka boleh memperhatikan orang-orang ya Tuhan di daerah terpencil, khususnya untuk anak-anak yang masih sekolah ya Tuhan. Mereka boleh melihat dunia melalui teknologi ini Tuhan. Kau berkati ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Taman Kencana yang dipimpin oleh Mukse David. Tuhan, Kau kiranya berkati kesehatan Mukse, berikannya kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Hati yang selalu menjadi hamba seperti Engkau ya Bapa, yang rendah hati Tuhan, dan boleh bekerja sama yang baik dengan para majelis, dengan BP ya Tuhan, juga seluruh Tuhan pelayan Tuhan. Agar mereka sungguh boleh bergandengan tangan Tuhan untuk melayani Engkau. Akan melalui beliau para pemimpin Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh menangkan bagimu Tuhan. Akan melalui gereja takkan Tuhan, boleh banyak jiwa ya Tuhan diberkati ya Tuhan, baik di gereja lokal maupun setiap orang-orang sekitarnya Tuhan. Akan setiap orang boleh melihat bahwa sungguh akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kristus hidup di dalam gereja itu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini gereja kami sedang mengumpulkan dana Tuhan untuk pembangunan. Kami bersyukur hingga saat ini Tuhan sudah terkumpul 800 juta lebih. Kami bersyukur untuk semua hamba Tuhan, juga para jemaat Tuhan yang sudah memberikan Tuhan. Kiranya Engkau boleh terus memberkati akan kesehatan, akan pelayanan, usaha, pekerjaan ya Tuhan. Akan semakin mereka melalui janji iman Tuhan, memampukan untuk mereka memberi setiap bulan Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, saat ini masih banyak jemaat yang belum ambil bagian di dalam pembangunan. Kiranya Bapa, Engkau juga memampukan setiap mereka Tuhan, agar mereka juga boleh ambil serta ya Tuhan, untuk pembangunan rumah-Mu tempat ini ya Bapa. Kami serahkan kepadamu Tuhan, di mana Tuhan berkati untuk panitia pencari dana maupun juga akan dibentuk panitia pembangunan Tuhan. Kiranya orang-orang yang terpilih, ada orang-orang yang tepat ya Tuhan, dipakai sebagai panitia pembangunan ini Tuhan. Kiranya Bapa, Kau berkati akan rencana pembangunan gereja ini. Kami percaya semua akan berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pertakuan doa ini hanya di dalam nama Yesus, kami yang hidup, Raja kami yang mulia. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Saat ini kita mau bersama-sama memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita, respon kita akan anugerah Tuhan, saudara. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau boleh scan barcode, karena bisa melalui GoPay, OVO atau yang lainnya. Dan juga bisa melalui amplop yang sudah disediakan di depan. Saudara boleh ambil amplopnya yang seperti ini, kemudian bisa memasukkan kembali ke dalam kotak persembahan juga ada di depan. Apakah ada saudara yang memegang kartu persembahan, amplop persembahan? Jika ada, kita mau sama-sama berdoa, kita mau angkat amplop kita sama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami Tuhan di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, menyembah nama-Mu Tuhan. Dan kami juga boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu.
Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami ingin memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Tuhan, kami ingin memberi dengan sukacita Tuhan. Kami ingin memberi Tuhan tidak dengan prinsip pikiran kalau kami ingin diberkati, bukan Tuhan. Tapi karena kami sudah diberkati dan kami sudah diberikan anugerah dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, kita naikkan pujian ini. Kaulah pujian dan syukur bagimu, Tuhan yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Dengan iman kita katakan, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari bersama-sama kita menerima berkat yang datang dari Allah Tritunggal. Pohon segala sumber berkat itu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Diberkatilah karaktermu dengan karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Diberkatilah kalian dengan kasih yang sangat besar yang dicurahkan oleh Allah Bapa di dalam hidupmu. Diberkatilah kalian semua dengan kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan mengefektifkan kesaksian hidupmu bagi kemuliaan Kristus sampai Dia datang kembali. Teriakan Maranatha. Amin. Silakan duduk saudara.